Satu-satunya rencana tanpa rencana. Terdengar ekstrim. Jangan ditiru di kehidupan nyata, hanya berlaku bagi petualang yang hidupnya dalam mimpi dan terobsesi dengan kehidupan bebas merdeka. Berontak dari sistem usang yang mengikat. Rantai sudah diputus, penjara kami robohkan, lalu pergi mengembara. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Selamat jalan, sukses. Tinggal aja. Ada kamar kosong. Kami pamit dengan tuan rumah kami Om Okto dan Kak Wati yang selalu mewajibkan kami tinggal di rumahnya kalau ke Pekanbaru. Makasih banyak, sampai ketemu lagi. Sama-sama, sukses selalu, sehat-sehat selalu Om. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Malam sebelumnya kami juga meet and greet dengan kawan-kawan komunitas VFC, Camper Van Indonesia, Camping Adventure Family, dan Skin. Juga dihadiri penonton setia Road Trip Indonesia yang tinggal di Pekanbaru. Mama Sonya, makasih ya sudah datang jauh-jauh. Kan dia tuh Bang Den sudah ketemu kah? Oh iya. Saya nggak perlu ngopi, saya jualan aja. We wake, hear the birds and see the sun. Oh iya, untuk video kali ini disponsori oleh Mitratel, perusahaan infrastruktur telekomunikasi digital yang memiliki tower telekomunikasi sampai ke pelosok Nusantara. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fun. Riau ini trik sekali ya. Sepanjang jalan juga kita lihat itu kelapa sawit, akasia. Rencananya kita mau menelusuri ada jalur katanya bisa menyeberang dari Pekanbaru dari Riau ini via Kepri, Kepulauan Riau, kemudian ke Kalimantan. Nah, kita mau coba nih jalur ini. Pertama kita harus menuju ke pelabuhan Sungai Pakning namanya di Bengkalis. Itu jaraknya kurang lebih 150 km dari Pekanbaru. You and I, the future is bright. Ini jalan menuju ke Siak Indrapura nih. Ada yang tahu nggak ini pipa apa nih? Pipa minyak dari mana ke mana ini? Minyak apa itu? Pipanya besar-besar guys. Kita break dulu, berhenti makan siang dulu. Ini kayaknya ada apa? Tulisan Salai Patin, dah gitu banyak rame yang parkir nih. Jam 11.39. Semenjak kami masuk ke Provinsi Riau ini, menu ikan patin ada di mana-mana dengan berbagai macam cara olahannya. Kenapa ya ikan patin sangat populer di Riau? Kamu suka ikan patin? Dimasak apa? Guys, memasuki kota Siak vibes-nya sangat berbeda dengan kota-kota yang pernah kami kunjungi sebelumnya. Di sini dari awal masuk sudah rapi dan bersih sekali. Jujur kami terkagum-kagum begitu masuk kota Siak. Hijau dan dipenuhi dengan taman-taman yang indah sampai ke sudut-sudut kotanya. Pokoknya kota ini memang berbeda, spesial banget bagi kami. Jujur kami terkagum-kagum begitu masuk kota Siak. Akhirnya kita sampai di sebuah kota yang tadi sepanjang jalan kita lihat kotanya rapi, bersih, indah gitu ya, terawat. Di belakang kita itu yang dibilang namanya Istana Siak. Kita baru sampai nih. Rencana kita mau merapat di sini dulu ya. Keren. Dan memang sini terkenal kabupaten atau daerah yang kaya, banyak duit. Piti. Nggak tahu, kalau kalian tahu kekayaan Siak ini dari mana ya? Kaget ternyata ada juga kota yang penataannya detail sekali. Kami langsung jatuh cinta dan memutuskan menginap di sini.
Selamat pagi guys. Ya ampun, seruling senja kamu. Berakin burung ini ya. Wow, seru. Guys, lihat. Penuh. Diein sama burung. Wah, ini burung merusak citra kota Siak ini. Sembarangan aja. Seruling senja bukan toilet umum, boy. Kita harus cari cucian mobil di sini. Kami menginap di pinggiran Sungai Siak yang membelah kota Siak. Sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman dulu 30 meter, tapi karena sudah terjadi pendangkalan tersisa 18 meter saja. Sungai ini biasa dilalui kapal-kapal peti kemas dan tongkang pembawa kayu akasia sebagai bahan baku pembuat kertas. Karena di hilir Sungai Siak terdapat beberapa pabrik sawit maupun kertas. Ini mau dibawa kemana ya? Dari mana kemana nih? Coba kalau kawan-kawan di Siak, kawan-kawan Riau ada yang tahu. Ini kapal-kapal ini dari mana kemana? Guys, kabarnya di sini sekarang kita bisa naik ke atas sana. Ayo, kita coba naik ke atas itu. Kamu berani sayang? Coba tanya di kedai kopi itu deh. Sini. Tuh, itu orangnya. miring saya. Tuh guys, liftnya turun tuh. Ini trip terakhir, soalnya mau jam 5 sore dah. Ternyata loket sudah ditutup guys. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kami belum beruntung. Yang tadinya tanpa rencana singgah di sini malah sampai hari ketiga. Ini ada kelenteng Hok Siu Kiong di kota ini juga. Kelentengnya keren banget dan terletak di pinggir Sungai Siak. Legend juga di sini karena ini dibangun tahun 1871. Nusantara Cycling Team Indonesia. Kebetulan pula kota ini sering mengadakan event internasional seperti sekarang ini, Tour de Siak, acara balap sepeda internasional. Yang menarik perhatian kami, peserta dari Korea Selatan yang meski pembalap dan sering kepanasan, tapi penampilan mereka nggak kalah glowing dengan artis-artis Korea Selatan lainnya. Seperti sudah jadi budaya ya, kulitnya putih-putih. Yang suka nonton K-pop drama begitu, wah pasti seneng nih ngeliatnya. Ya guys, kita baru selesai pelepasan. Setelah acara pelepasan sepeda Tour de Siak, kami kedatangan tamu penonton setia road trip Indonesia yang datang dari jauh. Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Om Budi dan teman-temannya, Haikal dan Ayu, sengaja datang mengunjungi kami di sini. Terima kasih ya, kami merasa terhormat. Bersama-sama kami pergi untuk melihat Istana Siak Indrapura atau Istana Asyeraya Hashimiyah dengan keindahan bernuansa Islam dan berarsitektur Eropa. Kita nggak boleh masuk istana guys. Karena ternyata kalau masuk istana salah satu syaratnya harus pakai celana panjang atau pakai sarung. Tapi di belakang ada penyewaan, kita bisa sewa sarung di belakang. Oh. Ya deh, berapa deh sewanya deh? 15.000. Tinggalkan KTP ya? Ya. Nanti kalau udah selesai KTP-nya dikembalikan, kainnya kita ambil. Oke, terima kasih. Terima kasih. Istana yang wajib ya kamu kunjungi kalau datang ke Siak. Istana Siak Sri Indrapura dibangun pada masa Sultan Asyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin ini pada tahun 1889 oleh seorang arsitek asal Jerman bernama Van de Morte. Jadi kita kalau di Istana Siak ini kita dibantu fotoin. Jadi nanti kalau kawan-kawan sini minta bantu sama ibu ini yang foto-fotoin, dia sudah hafal angle-angle-nya semua gitu. Ibu itu tuh.
Kak Beda aja kesenengan banget ya kan. Ada 3 hal paling aneh yang ada dalam istana ini. Yang pertama adalah lemari besi yang tidak pernah bisa dibuka sampai sekarang, meski sudah dilakukan berbagai cara dan mendatangkan banyak ahli kunci. Sehingga apa isi lemari besi ini tidak ada yang tahu sampai saat ini. 2. Cermin permaisuri Tengku Agung, permaisuri Sultan Syarif Qasim kedua ini tidak terbuat dari kaca, melainkan kristal. Menurut mitos yang berkembang, setiap wanita yang berkaca di sini bakal jadi awet muda dan tambah cantik. Ini adalah cermin permaisuri yang terbuat dari kristal. Jadi konon katanya kalau kita bercermin di sini, kita akan awet muda. Selalu awet muda. Lihat aku. 3. Komet. Kabarnya alat pemutar musik yang dapat memainkan lagu Beethoven, Mozart, dan Strauss itu hanya ada 2 di dunia. Dan yang di Istana Siak saja yang masih bisa berfungsi dan digunakan. Guys, kamu masih belum mau ke Siak? Ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Lah di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Kita lagi di RK Barbershop ini di Kabupaten di Kota Siak nih. Karena ini udah mulai gerah nih dan kayaknya rambut ini juga nggak ada modelnya. Jadi pas cek Instagram ada barbershop di sini. Udah gitu harus waiting list, ngisi jadwal. Jam segini udah daftar ini, jam segini udah ini. Wah, boleh juga nih kayaknya nih. Saya nge-share kan Instagram itu sebagai media promosi nih kan. Betul. Kalau Instagram, saya sejak awal buka barber udah langsung buka akun Instagram untuk official barber inilah. Karena apa ya, barbershop ini kan jangkauan pasarnya anak muda bang ya. Jadi kan anak muda banyak yang main IG tuh, main Instagram. Sebagai media promosi, sebagai media marketing juga. Dengan kita menggunakan Instagram ini jangkauannya lebih luas ya, mungkin orang-orang yang nggak bisa kita jangkau di Siak ini dari luar bisa kita jangkau. Ketika kita ngobrol sama teman-teman, kita tanya sana, kita tanya sini, ternyata kenapa Siak ini bisa jadi serapi, tertata seperti ini? Ternyata sebelumnya Siak itu hanyalah sebuah kota kecamatan kecil yang belum terhubung oleh jembatan seperti sekarang ini. Dia masih bagian dari Kabupaten Bengkalis dan ya boleh dibilang terisolir karena dulu satu-satunya akses untuk sampai ke kecamatan Siak sebelum jembatan ini dibangun tahun 2002 itu hanya bisa melalui Sungai Siak. Jadi bisa dibayangkan. Akhirnya dibangun sebuah kota baru yang mendatangkan pakar-pakar tata ruang kota tuh dari ITB apa dari Jawa Barat, dari Bandung katanya. Makanya ditata, dibangun ulang. Yang tadi awalnya tuh adalah sebuah kecamatan di tengah perkebunan karet. Mantap. Kita sih berharap ya semua kota-kota di Indonesia ini minimal bisa serapi dan sebersih Siak. Itu baru kota namanya, nyaman sekali. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Kota Siak. Dari Kota Siak menuju ke, nanti kita lihat. Yang pasti sih kita mau ke Sungai Pakning. Cuman nggak tahu dari Sungai Pakning apakah kita akan nyebrang ke Bengkalis, apa mau lanjut ke Batam. Tergantung kemudi mengarahkan kita. I know it's nothing new. Selalu penasaran kalau sudah masuk ke sebuah tempat yang unik dan menarik, tapi perjalanan harus kami lanjutkan. Kalau tidak, kapan sampai Kalimantan? Rasanya masih punya hutang besar kalau belum sampai ke tanah Borneo. I'm still so amazed. Begitulah road trip Indonesia, tidak pernah fokus pada tujuan, lebih menikmati apa saja yang menarik perhatian di sepanjang jalan. Rencana bisa berubah kapan saja mengikuti insting, toh kami sudah bebas dari ikatan waktu. Kita sudah mau masuk ke Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Sebentar lagi kita sampai di pelabuhan penyeberangan dan kita ketemu Tower Mitratel tuh di situ tuh. Di video ini kita kan sedang menjalankan misinya Mitratel, pas ketemu towernya Mitratel. Mantap. Jadi dengan adanya Tower Mitratel di mana-mana itu akan berpengaruh banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang bisa menjalankan bisnisnya walaupun dari tempat-tempat yang terpencil. Ini jauh loh, dari ibu kota provinsi aja, Pekanbaru itu 3-4 jam kayaknya di sini. Oke, ayo kita lanjutkan. Kita lihat pelabuhan penyeberangannya.
Mitratel bukan hanya rekanan salah satu provider telekomunikasi tertentu saja, tapi juga membuka peluang kolaborasi untuk provider-provider telekomunikasi lain seperti XL, Indosat, Smartfren, dan lain-lainnya. Ini kan di pinggir laut nih. Berapa sih ketinggiannya tuh? Cuma 3 meter dari permukaan laut. Wow, di luar panasnya lumayan terik. Sungai Pakning 29. Tapi aku nggak tahu ini apakah suhu cuaca di luar, apakah cuaca di dalam mobil, karena kita pakai AC. Ternyata betul, sampai di pelabuhan Sungai Pakning, kami putuskan untuk menyeberang dulu ke Pulau Bengkalis, masih Provinsi Riau. Penasaran aja ada apa di sana. Batam skip dulu ya beberapa hari. Kapal penyeberangan Sungai Pakning ke Pulau Bengkalis ada setiap jam dengan harga tiket mobil 150.000 sudah termasuk penumpang. Lama penyeberangan melewati Selat Bengkalis 1 jam saja. Cuaca cerah karena penyeberangan tidak lama, kami tidak turun dari mobil. Pulau Bengkalis kami datang. Ada cerita hidup seperti apa lagi yang akan kami ukir di sini? Kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita baru makan siang di pelabuhan. Banyak monyet, guys. Nah, ini banyak monyet di sini. Iya, di sini banyak monyet. Monyet dari mana ini, Roh? Ya, namanya di pulau. Oh. Dia suka mencuri barang-barang Iya, penumpang. curi penumpang lah. Tapi jadi pemandangan indah lah untuk hiburan supaya tak lama menunggu kan. Betul. Makan siang, sholat, Kita berbungkus dari mana? Kita berbungkus tadi dari jalan yang tadi kan. Sekarang baru kesempatan makan siangnya di sini. Sekarang kita mau cari tempat, namanya teman-teman dari Fort Everest Club juga. Kita mau cari alamat rumahnya. Sayang udah buruan lah makannya, lama banget kalau makannya. Nggak apa-apa. Jalan aja. Iya, Bang Den. Bang Den. Guys, kita check-in dulu guys. Di kota Bengkalis, kami menginap di Hotel Berlian Cafe dan Resto, sebuah hotel yang bersih dan rapi dengan pelayanan profesional. Hotel Berlian dikelola oleh 2 anak muda yang bersahabat dari kecil, Ko Budi sebagai General Manager dan Ko Henry sebagai Owner. Terima kasih ya telah memfasilitasi road trip Indonesia dengan keramah tamahannya. Oh, ini bisa buat berempat. Oh gitu. Oh. Oh besar sekali. Kan masih baru bang. Kota Bengkalis itu bersih, sepi dan damai. Seperti di Siak, kerukunan umat beragama terasa kuat di sini. Percampuran masyarakat Tionghoa dan Melayu pesisir dengan tradisi minum kopi yang sangat kental. Banyak warung-warung kopi legendaris di sini. Sayangnya, footage rekaman video di Bengkalis ini banyak yang hilang, tidak ketemu. Entahlah, Sano tim videografer RTI sedang kurang konsentrasi tampaknya. Jangan sampai terulang lagi ya, karena 8 tahun perjalanan road trip Indonesia belum pernah lalai sampai kehilangan file video satupun. Wow, guys, ini luar biasa ini. Rumah dinas kediaman Bupati Bengkalis. Wah, ini kayaknya paling mewah, udah kayak istana nih. Kita diantar sama Om Darit sama Om Ical. Om, ini kita bisa lihat ke dalam. Lagi ada pekerjaan, Om. Lagi ada pekerjaan. Tadi dia dikasih tahu. Oh, lagi ada pekerjaan. Depan. Ya, berarti kita hanya lihat di depan aja ya. Kita kalau tinggal di sini mungkin kita nggak keluar-keluar, nggak kerja kali ya. Udah ngadem aja di rumah terus gitu kan, rebah aja kan, nikmatin rumahnya. Mau punya cita-cita mau jadi bupati di Bengkalis supaya Kak Beda bisa menikmati tinggal di rumah seperti ini. Oh, jadi kediamannya di sebelah, kalau ini wismanya. Malamnya kami langsung dijamu untuk mencicipi menu spesial yang ada di kafe dan resto hotel. Ini ikan apa ini Om Budi? Ini ikan bawal. Luar biasa. Kita ketemu sama subscriber lagi makan juga di sini. Ada Atu lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya Atu. Selamat ulang tahun Atu. Happy birthday. Oh enggak. Ini nggak mungkin bikin jerah ini. Oke, kau sudah meninggalkan aku ya. Selamat ulang tahun buat Atu di sana. Oh, ini namanya canai tisu. Roti canai. Tapi tipis. Roti canai tisu sebutannya.
Jangan tisu. Nah, dia seperti tisu. Asli enak guys, asli enak, bener. Tadi waktu baru datang kita pikir ini siapa yang bakal ngabisin gitu, tapi tidak bersisa akhirnya. Hari ini kami lakukan perjalanan melintas Pulau Bengkalis menuju kawasan pantai bernama Selat Baru, daerah terluar yang langsung menghadap ke Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Ya, ini kita udah mau memasuki pantai wisata Selat Baru. Nggak terlalu jauh dari kota Bengkalis, tapi jalannya itu kayak gini ya, rapi. Desa-desanya juga tuh rapi-rapi. Ini kebawa suasana di Malaysia kita, bener deh. Bersih dan rapi, sama seperti kota Siak, karena di sini sudah lebih dekat ke Malaysia kayaknya budayanya, budaya Melayu. Budaya Melayu itu ternyata bersih dan rapi loh. San, itu kayaknya ada tower San. Siapa tahu itu tower Mitratel. Kita cek yuk. Siapa tahu. Panas. Nanas. Tower Mitratel tuh ada sampai ke pelosok-pelosok manapun juga. Sekarang sebetulnya masyarakat tuh sampai ke pedalaman-pedalaman Nusantara itu sudah melek digital. Mencari informasi untuk berbisnis. Untuk itu dunia internet dan dunia digital ini tidak untuk disalahgunakan. Dan jangan disalahartikan juga untuk hal-hal yang negatif. Juga banyak banget kan berita-berita palsu di internet itu. Nah, kita tuh harus pandai menyaring dan memfilternya. Karena nggak semua berita-berita itu betul. Kalau nggak usah dibaca, nggak usah dibuka, apalagi disebarkan. Nah juga buat orang tua kita tuh jangan sembarang-sembarang ngasih HP dan data ke anak-anaknya tanpa dipantau. Terus ini juga lagi marak tuh sayang. Apa itu? Masalah judi online. Oh iya ya. Masalah pinjaman online. Nah itu kalau tuh. kalau kawan-kawan sampai terjebak dengan judi online, ya kecanduan judi online dan pinjaman online, wah sudah. Itu dampaknya luar biasa. Kita pernah dengar ada yang sampai bunuh diri. Iya. Aduh, amit-amit. Pokoknya kawan-kawan Road Trip Indonesia jangan sampai terperangkap judi online. Judi online itu kita ngelawannya mesin, nggak akan menang. Mitratel, exploring potensial. Mitratel, potential everywhere.